Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai berjudul Sekelas Super Grandmaster Gagal Skakmat dalam satu langkah. Nah, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, ini dia. Pertandingan ini tersaji dalam turnamen Titled Tuesday Blitz 3 menit plus 1 detik increment dalam ronde ke-6 pada aplikasi chess.com. Pertandingan ini juga kira-kira terjadi pada tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Masih hari ini, jadi pertandingan ini masih fresh dan dapat dinikmati oleh penonton sekalian. Dan pertarungan ini melibatkan antara Super Grandmaster asal Rusia, yaitu Ian Nepomniachtchi dengan rating chess.com 3049 menghadapi pemuda asal Uzbekistan yang juga sudah menyandang gelar Grandmaster, yaitu Nodirbek Abdusattorov dengan rating chess.com 2967. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan ya. Di sini Ian Nepomniachtchi menggunakan catur buah putih, sedangkan lawannya Nodirbek Abdusattorov menggunakan catur buah hitam. Ian Nepo membuka permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5 dan gajah C4. Ini dinamakan pembukaan gajah ya, atau pembukaan bishop. Kuda menuju F6. Balasan dari Nodirbek menandakan bahwa pemuda Uzbekistan tersebut membawa permainan ini masih dalam pembukaan bishop, namun dalam variasi pertahanan Berlin ya. Dan pion D3, pion C6 nantinya untuk mempersiapkan langkah pion D5 ya. Kita lanjutkan, dan setelah kuda F3 benar saja melakukan langkah pion D5 untuk mengajak pertukaran pion di petak pusat ya. Gajah di sini mundur ke B3 dan gajah skak di B4. Putih membalas dengan pion menuju C3 untuk mengusir gajah hitam. Gajah hitam pindah ke D6. Rokade pendek oleh putih dan dilanjutkan juga rokade pendek juga oleh hitam. Pion E pukul D5, kuda pukul D5. Benteng E1 untuk mengincar pion lemah yang ada di petak E5, kuda menuju D7 untuk membuat ya pion yang ada di petak D5 menjadi kuat dan tidak bisa dimakan oleh putih. Kuda menuju D2, kuda B menuju D2. Di sini tujuannya nanti untuk mengembangkan kuda apakah ke petak C4 atau ke petak E4. Gajah menuju C7. Kuda menuju C4. Benteng E8. Gajah G5. Di sini untuk mengancam menteri hitam ya, sekaligus menguasai petak diagonal H4 D8. Pion menutup di F6. Gajah H4 tetap mempertahankan ancaman di petak diagonal H4 D8. Kuda menuju C5 mengancam gajah putih yang berada di petak B3. Apabila gajah putih masih bertahan di situ, maka ada kemungkinan pion putih akan tumpuk ya. Oleh karena itu, putih merespon dengan gajah pindah ke C2. Gajah G4 di sini untuk mengancam menteri putih secara tidak langsung. Dan pion melangkah ke D4. Pion E pukul D4. Menteri pukul D4. Ini merupakan langkah yang sangat bagus menurut analisa komputer. Karena kenapa? Kita lihat ya. Di sini tentu hitam pengen pion putih tumpuk dengan makan gajah pukul kuda. Namun bukan pion makan gajah yang dilakukan oleh putih, melainkan menteri pukul kuda gratis yang ada di C5. Putih tidak mau pionnya tumpuk, karena jika pionnya tumpuk, kita coba ya. Misalkan di sini
pion makan gajah, pion tumpuk. Pertahanan Raja Putih menjadi terbuka dan hitam mudah untuk memenangkan permainan. Kita kembali. Jadi di sini lebih memilih menteri pukul kuda dan gajah pindah ke H5. Gajah G3 untuk mengajak pertukaran dengan gajah hitam tentu saja diterima ya. Dengan gajah pukul G3, pion H pukul G3, gajah pindah ke G6. Di sini langkah dari hitam dinilai kurang akurat. Menurut analisa komputer, ada langkah lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah menteri menuju D7 dan dapat dilanjutkan dengan langkah benteng pukul benteng skak di E8. Oke, kita langsung saja kembali menuju pertandingan aslinya dengan melakukan langkah gajah menuju G6. Mengajak pertukaran dengan gajah putih. Apa respon dari putih? Putih tidak menerima dengan melakukan langkah gajah B3 dan menteri D7. Benteng pukul benteng di E8 skak, benteng pukul benteng di E8. Menteri pukul A7 dapat keunggulan satu pion ya. Dan raja pindah ke H8. Menteri D4, menteri E7 untuk menguasai ya lajur E dengan menumpuk menteri dan benteng. Kuda menuju E3. Kuda pukul kuda di E3. Benteng menuju E1. Tujuannya jelas ya. Kuda ini tidak dapat berpindah karena nanti menteri hitam akan termakan. Misalkan kuda pindah ke sini misalkan, maka akan makan, lalu kuda makan, benteng makan, gajah makan. Dan kita lihat bahwa jelas dalam situasi seperti ini pion putih ada 6, sedangkan pion hitam ada 5. Akan sangat sulit bagi hitam untuk dapat memenangkan permainan karena lawannya adalah Ian Nepomniachtchi. Kita kembali. Jadi di sini tentu langkah benteng E1 direspon oleh hitam dengan pion menuju C5. Menteri pukul kuda dan menteri hitam pindah ke D8. Tujuannya adalah untuk membuka ya akses ancaman benteng hitam terhadap menteri putih, sehingga menteri putih pindah ke C1. Benteng pukul benteng di E1 skak, menteri pukul benteng di E1 dan pion H6. Menteri D1 di sini mengajak pertukaran menteri ya, namun tidak diterima oleh hitam dengan melakukan langkah menteri E7. Menteri D5. Ada ancaman skakmat ya di petak G8. Di sini tentu gajah hitam menutup di H7. Raja H2. Pion G5. Pion A4. Dan inilah kesalahan fatal dari hitam dengan melakukan langkah gajah menuju E4. Hanya dengan langkah menteri menuju G8 skak, maka ini adalah skakmat. Namun ini merupakan sebuah miswin ya, sebuah kegagalan langkah skakmat satu langkah saja oleh Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Di sini dia tidak melihat ini, tidak melihat langkah ini, walaupun sebenarnya ini adalah langkah yang direncanakan sebelumnya. Dia tidak melihat langkah ini, justru melakukan langkah menteri menuju E6. Ini benar-benar sebuah kejutan yang membuat komentator Danny Rensens yang merupakan komentator chess.com malam itu sampai bertanya-tanya. Ini luar biasa ini, kegagalan menemukan skakmat satu langkah ini. Oke, kita lanjutkan sampai pertandingan habis, dan bahkan karena kegagalan menemukan langkah skakmat ini, pertandingan ini hanya berakhir draw ya.
bagi Ian dan bagi Nodi break. Menteri hitam pukul menteri putih, dan gajah pukul menteri hitam. Ini benar-benar sebuah kesalahan yang salah satu kesalahan yang paling fenomenal ya. Selain kesalahan Garry Kasparov pada sekitar tahun 1900-an. Waktu itu kesalahan Kasparov juga gagal skakmat satu langkah lagi. Kita lanjutkan. Pion menuju B6. Pion B4. Pion C pukul B4. Pion C pukul B4. Ini udah babak akhir. Sebenarnya putih masih punya peluang menang. Namun lagi-lagi ada kesalahan nanti ya. Raja G7. Gajah C8. Raja F8. Pion A5. Pion B pukul A5. Pion B pukul A5. Raja E7. Pion A6. Raja D8. Dan gajah B7. Inilah blunder lagi. Seharusnya, menurut langkah analisa komputer, ada yang lebih baik dengan gajah menuju G4 dengan persiapan nantinya gajah menuju petak F3 ya, untuk mengadu ya, untuk mengajak pertukaran dengan gajah hitam. Namun di sini malah melakukan langkah gajah menuju B7. Setelah gajah pukul gajah, pion pukul gajah, raja pindah ke C7. Ini situasinya sudah seri ya. Ini situasinya sudah remis. Apabila hitam mampu melakukan langkah dengan tepat, maka ini remis. Raja H3, tentu hitam tidak boleh untuk buru-buru raja hitam makan pion ya, nggak boleh. Melainkan harus melakukan langkah pion menuju H5 dulu untuk membatasi pergerakan raja putih agar tidak bisa melaju ke baris 4. Pion G4 dan pion H4 lagi-lagi menutup akses raja putih agar tidak bisa bergerak ke petak sebelahnya ya. Pion G3. Pion H pukul G3. Raja pukul G3. Dan raja pukul B7. Raja F3. Raja C6. Raja E4. Raja D6. Raja F5. Raja E7. Raja G6. Dan setelah Raja E6, kedua pemain atau kedua pihak bersepakat untuk draw. Ini merupakan hasil draw yang sangat disayangkan ya, karena Ian Nepomuk gagal menemukan satu langkah skakmat. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.